saya akan menjelaskan tentang sumber daya atau resource dalam Microsoft Office Project. Pertama-tama kita melakukan penyetingan currency terlebih dahulu, karena di beberapa Microsoft Office yang digunakan itu biasanya defaultnya itu di dolar. Kali ini kita akan mengubah currency tersebut menjadi rupiah. Yang pertama, kita buka dulu control panel, kita buka. Saat muncul control panel seperti ini, kita pilih bagian clock language and region. Di bagian clock and region terdapat dua bagian. Kita pilih region, kita buka. Setelah muncul seperti ini, akan muncul format yang akan digunakan komputer kita. Di sini kita ubah formatnya menjadi Indonesia. Kemudian apply, lalu OK. Dan kita close kontrol panelnya. Selanjutnya kita buka Microsoft Office-nya. Kemudian kita klik menu option bagian bawah, maka akan muncul tampilan project option seperti ini. Di bagian ini kita pilih menu display, maka simbolnya akan RP dan placementnya RP. Kemudian kita klik OK. Bagaimana cara membuat resource sheet-nya? Nah, untuk mulai pembuatan resource sheet-nya, kita pilih menu view, kemudian pilih resource sheet. Maka tampilan akan menjadi seperti ini. Ini namanya lembar kerja sheet. Di sini ada beberapa kolom asing. Ada seperti ini, lalu ada resource name, ada type, ada material, ada inisial, ada group, max, standard rate, overt rate, cost to use, accrued, base calendar, code, dan add new column. Simbol I ini berisikan seputar informasi penggunaan jenis resource-nya. Kolom ini tidak diisi secara manual, nanti akan terisi secara otomatis saat kita mengisikan. Di resource name diisi dengan nama-nama resource yang akan digunakan sebagai sumber daya manusia maupun material.
Kemudian untuk tipe digunakan untuk memasukkan tipe resource. Material ini nilainya satuan, dan inisial ini singkatan dari nama-nama resource yang terdapat dalam kolom resource name. Jadi resource name nanti kita klikkan apa, nanti akan otomatis membuat singkatan. Misalkan kita mengisi programmer, maka nanti akan inisialnya mengisi huruf P. Kemudian group digunakan untuk mengisikan nama kelompok dari sumber daya tersebut. Kemudian max unit untuk menentukan jumlah resource yang digunakan selama proyek tersebut berlangsung. Kemudian ada standard rate. Standard rate diisi dengan harga satuan masing-masing resource yang berlaku untuk jenis masing-masing resource. Kemudian overtime rate itu tarif lembur dari resource name. Kolom ini hanya diisi dengan resource saja, karena perhitungannya uang lembur tanpa membedakan waktu. Kemudian ada cost use digunakan untuk resource yang melakukan pekerjaan secara barengan. Jadi ini khusus untuk barengan. Kemudian accrued ini jenis pembayaran resource. Jenis pembayaran dibagi menjadi 3, ada start, ada end, dan ada rate. Ada base calendar dan ada code. Kita langsung saja. Cara yang pertama, kita bisa double klik pada baris yang ingin diisikan. Misal kita mengisi pada tabel 1, yaitu sistem analis. Kita double klik di resource name, maka akan muncul tampilan seperti ini, resource information. Di resource information ini kita isi bagian resource name, kita isikan inisial dan tipe. Kita isikan sistem analis. Kemudian inisialnya S. Lalu kita pilih tipenya Word. Lalu kita klik OK. Maka otomatis akan muncul seperti ini, sistem analis, tipenya Word, inisialnya S. Untuk di bagian tertentu ada max unit, standard rate, overrate, cost use, accrued, dan base calendar. Itu muncul secara otomatis. Maka selanjutnya, setelah kita mengisikan resource informationnya, kita akan mengisikan standard rate-nya. Karena standard rate-nya di sini masih 0. Caranya untuk mengisikan, kita double klik di bagian standard rate, sehingga pada saat kita double klik akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik cost,
lalu kita isikan di add defaultnya, kita ketik 400.000, overtime-nya kita ketik 400.000, lalu klik OK, maka akan muncul seperti ini di standar rate dan OVT rate. Selanjutnya kita akan resources yang kedua berdasarkan tabel yang kedua. Caranya simple, kita cukup langsung menuliskan di baris kolom resource name-nya ini. Kemudian kita ketik sesuai yang ada di tabel 2, yaitu desain. Designer ini akan otomatis work dan inisialnya akan otomatis D. Kemudian maksimal unitnya 100% dan ini standarnya kita isi 300.000. Kemudian overtime-nya 300.000. Ini cara pengisian yang kedua. Tahap berikutnya kita akan menugaskan resource tersebut ke task name yang kita punya. Kita kembali ke Gantt tabel di menu view, kemudian kita pilih Gantt chart. Sehingga kita akan kembali ke Gantt tabel nomor kerja project latihan 2. Implementasi ini, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih assign resource. Nanti akan muncul tampilan assign resource. Setelah muncul tabel assign resource, kita pilih resource name-nya untuk main task tadi, yaitu sistem analis. Kemudian kita assign. Di sini akan muncul secara otomatis perhitungan dari cost-nya, yaitu 32 juta. Dari mana dapat 32 juta tersebut? 32 juta ini diperoleh dari 10 hari yang ada di main task, di mana 10 hari ini setiap harinya itu ada 8 jam kerja. Sedangkan tadi kita membuat aturan di bagian resource name-nya untuk analis itu 400.000 per jamnya. Maka 400.000 dikali 8 jam dalam satu hari, maka hasilnya akan jadi 32 juta. Maka hasilnya 3.200.000, yaitu satu hari. Sedangkan durasi waktu yang ada di Menta 1 tersebut adalah 10 hari. Jadi kita kalikan lagi 3.200.000 dikali 10, maka hasilnya 32 juta. Kemudian kita klik close. Untuk langkah yang kedua, kita menggunakan keyboard, kita menekan tombol bersamaan, yaitu tombol Alt dan F10.
contoh, kita klik di desain aplikasi, kemudian kita tombol Alt sama F10. Di sini belum ada centang karena belum terhubung dengan resource name tersebut. Kemudian kita pilih desain aplikasi designer, kemudian kita assign, maka dia akan muncul jumlah cost yang akan dibayarkan. Nanti akan muncul cost 36 juta. Kenapa 36 juta? Karena di my task kedua ini durasinya adalah 15 hari, sedangkan di sheet yang tadi kita isikan dengan standar rate-nya itu adalah 300 per satu hari, yaitu ada 8 jam. 300 dikali 8 yaitu 2.400.000, kemudian kita kalikan 15 hari, maka hasilnya akan 36 juta. Kemudian kita close. Kemudian kita geserkan, maka akan terlihat resource names atau resource yang kita buat. Kemudian kita isi substance yang masih kosong ini dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan tombol anak panah ini. Kita klik, lalu saya pilih sistem analis, kemudian enter. Kemudian jika kita ingin melihat berapa costnya, kita bisa klik kanan di sistem analis, kemudian assign resource, sehingga ditemukan jumlah costnya adalah 6.400.000 dari hasil durasi waktunya 2 hari. Kita close, kita isikan juga yang 1.2, kita centang sistem analis, kita lihat lagi sudah 200, kita isikan yang 1.3 sistem analis, enter. Yang 1.4 kita isikan juga sistem analis, kita enter. Kemudian enter. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk yang 2.1, kita centang yang designer, lalu kita coba cek costnya untuk 1 hari, yaitu 2.400.000. Kita isikan lagi 2.2, enter. Kita lihat costnya 4.800.000 untuk 2.2. Sedang 2.3 costnya itu 12 juta. Kemudian 2.4 2.400.000. 2.5 costnya 7.200.000. Kemudian yang 2.6 costnya 7.200.000.
sudah terisi semua, dan di sini ada tulisan resource overall logage. Nah, untuk menghilangkan tanda seperti ini, kita bisa menghapus resource name yang ada di main task 1 dan main task 2 kita hapus juga agar tanda merah tadi hilang. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.